Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Sangaji, Prodi Manajemen kelas reguler 2H. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Studi Islam 2 Syariah materi 5 sampai 11. Materi kelima ada syariah dan keadilan sosial. Rasulullah SAW menegakkan hukum dan prinsip keadilan Islam. Islam mengajarkan umatnya agar cenderung pada sikap adil dengan condong pada keadilan. Seseorang muslim dapat lebih mendukung harmoni sosial di tengah masyarakat tempatnya berada. Sebagai suri teladan utama, Nabi Muhammad SAW mengajarkan konsep dan praktis keadilan secara paripurna. Rasulullah SAW memberlakukan hukum tanpa tebang pilih. Ini tampak dalam berbagai babak. Materi ke-6 ada fikih manasik haji. Apa itu manasik haji? Manasik haji adalah latihan atau simulasi pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan sebelum berangkat ke tanah suci. Kementerian Agama Republik Indonesia rutin mengadakan simulasi haji untuk calon jamaah yang akan berangkat ke tanah suci. Syarat dan wajib haji: yang pertama ada beragama Islam, yang kedua ada balik, yang ketiga ada berakal, yang keempat ada merdeka, yang kelima dan mampu. Rukun-rukun haji: yang pertama ada ihram atau niat, yang kedua ada wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat ada sya'i, yang kelima ada cukur atau tahallul dan tertib. Materi ketujuh, fikih jenazah. Menurut istilah, kata jenazah itu ialah seseorang yang meninggal dunia dan berpisahnya roh dengan jasadnya. Lebih jauh, kata jenazah menurut Hasan Sadili memiliki makna seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini. 4. Kewajiban mengurus jenazah. Yang pertama ada memandikan, yang kedua ada mengafani, yang ketiga ada menyolatkan, yang keempat ada menguburkan. Rukun sholat jenazah. Yang pertama ada berdiri jika mampu, yang kedua bertakbir 4 kali, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, yang keempat membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yang kelima ada mendoakan jenazah, yang keenam membaca salam. Materi ke-8, fikih kurban. Apa itu kurban menurut fikih? Ibadah kurban adalah ibadah berupa menyembelih hewan tertentu, kambing, domba, sapi, kerbau, dan onta, dengan niat untuk mendekatkan diri pada takurban kepada Allah dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Zulhijjah setelah masuk sholat Idul Adha dan sudah melewati kadar waktu yang cukup untuk melaksanaan. Hukum dan ketentuan kurban. Hukum menjalankan ibadah kurban adalah sunnah muakkadah atau amat ditekankan karena keutamaannya yang agung dan Islam. Terdapat anjuran untuk melakukan ibadah kurban pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, "Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Syarat orang yang berkurban. Yang pertama ada balik, beragama Islam, berakal, merdeka, dan mampu. Hikmah menunaikan ibadah kurban. Yang pertama ada meningkatkan rasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada mengikis sifat kikir dari dalam diri umat Islam. Yang keempat ada menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW. Materi ke-9 ada fikih akidah. Pengertian fikih akidah. Akidah atau akidah adalah intisari atau pokok dalam agama Islam, yang mana intinya adalah menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah
atau diibadahi, menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus diteladani oleh seseorang muslim, serta mengetahui, meyakini, dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Tujuan mempelajari akidah yang pertama ada meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada memenangkan jiwa, yang ketiga ada meningkatkan amal baik, yang keempat ada menegakkan agama. Macam-macam akidah. Yang pertama ada akidah uluhiyah, yang kedua ada akidah ruhaniyah, yang ketiga ada akidah nubuwah, yang keempat ada syahadat sam'iyah. Materi ke-10, fikih keluarga. Pengertian fikih keluarga. Fikih keluarga adalah istilah yang biasa dipakai untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan al-abwal, al-syabhiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Tetapi istilah fikih keluarga yang dimaksudkan adalah suatu pemahaman bagaimana membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah, sehat, sejahtera, dan berkualitas. Tujuan keluarga dalam Islam. Salah satu tujuan dari pembentukan sebuah keluarga adalah untuk memperoleh keturunan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia ini. Hadirnya seorang anak di dalam sebuah keluarga juga akan memberikan kebahagiaan tersendiri dalam sebuah keluarga tersebut. Materi ke-11 ada ruh dan nafs dalam Islam. Pengertian ruh dan nafs. Istilah ruh atau roh telah kata ruh sering dipahami sebagai sesuatu penyebab adanya kehidupan atau kematian seseorang, atau kata ruh disosialkan dengan nyawa yang terdapat pada manusia yang menyebabkan seseorang itu hidup. Padahal dalam Al-Quran kata ruh tidak dibandingkan dengan kematian atau kehidupan manusia. Justru kata nafs yang sering dikaitkan dengan kehidupan atau kematian manusia. Apa bedanya ruh dan nafs? Ruh adalah sumber kehidupan dan sumber moral yang baik. Nafs sebagai sumber yang tercela. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.